Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom, selamat hari Minggu. Tenang rasanya bisa kembali berkumpul, hadir di ruangan, di rumah bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat kebaikan, kemurahan Tuhan, kesehatan, apa yang dapat kami makan, minum, pakai, semua cukup, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Dan hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, dimanapun keberadaan kami dan apapun keberadaan kami mau bersyukur kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Musik memuji Tuhan. Kita tahu Tuhan Allah yang memegang tangan kita. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sebab tangannya yang kuat, itulah Allah kita. Amin. Jalan hidup orang diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ia kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita. Kita akan mengangkat satu pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Dia Allah yang akan membawa kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, sidang jemaat GBI Umum Tahun Manaon yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita pada minggu ini. Kita bersyukur masih ada waktu yang Tuhan sediakan buat kita. Sekalipun hari-hari ini kita mengalami kesulitan di dalam segala hal, tapi percayalah kepada Tuhan.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Dan Dia selalu berjanji, dan janjinya itu ya dan amin sampai hari ini. Jangan saudara ragu tentang janji Tuhan. Amin. Sebab itu saudara kasihan Tuhan, apapun yang terjadi, serahkanlah seluruh hidupmu secara total kepada Tuhan. Biarlah Tuhan perbuat apa yang Dia pandang baik terhadap kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur masih ada kesempatan yang Tuhan sediakan buat kami untuk kami bisa mendengar firman Tuhan. Bapa, mari tolong kami. Teguhkan dan kuatkan hati kami Tuhan, supaya kami terus memandang kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak memandang ke kanan dan ke kiri, tapi hati kami dan pikiran kami selalu tertuju kepada Engkau Bapa. Mari Roh Kudus tolong kami, jamah kami, urapi kami, karena tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena Tuhanlah kami ada seperti kami ada hari ini, dan kami ingatkan janji-Mu Bapa bahwa masih ada makanan dan minuman, itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami supaya firman-Mu yang hamba sampaikan pada hari ini sungguh firman yang berdampak terhadap kehidupan kami, yang menguatkan kami, yang membuat terobosan demi terobosan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada roh lain coba mengganggu kami mengikat roh itu ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan keluar dan pergi dari kehidupan kami. Datanglah Roh Kudus, jamahlah kami, urapi kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, mari kita buka di dalam Alkitab kita, kitab Mazmur 16. Kitab Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11. Yang itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, Saudara. Perikop daripada Mazmur 16 ini adalah bahagianya orang saleh. Saudara, Daud menulis orang saleh itu berbahagia. Kenapa saudara? Karena orang saleh itu hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kenapa orang saleh itu berbahagia? Karena dia tahu saudara, bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan. Hanya Tuhanlah perlindungan kita. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin saudara kita bisa melakukan apapun hari-hari ini. Hanya Tuhanlah yang bisa menjadi pelindung saudara dan saya hari ini. Apa yang bisa saudara lakukan hari ini? Coba. Hari ini saya mau katakan bahwa dunia jungkir balik dengan segala kesombongannya, dan Tuhan lagi menguji semua manusia bahwa ternyata manusia tidak bisa apa-apa saudara. Tidak bisa apa-apa di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia hari ini kocar-kacir. Apakah Tuhan punya pekerjaan? Saya yakin ada bagiannya Tuhan, saudara. Ada bagiannya Tuhan. Sebab itu saudara, Daud menulis ini melalui pengalamannya bahagianya orang saleh. Kenapa? Orang saleh itu selalu apa-apa dia mencari Tuhan, dan selalu mencari Tuhan karena dia tahu perlindungan itu ada dalam Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Daud di sini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di mana? Di sebelah kananku, aku tidak goyah, kata Daud. Aku tidak goyah. Kenapa? Karena Dia di sebelahku. Kalau Tuhan ada di sebelah kita, saudara, siapa yang bisa lawan kita? Ada? Enggak ada. Termasuk kutu yang kecil itu apa bisa melawan kita? Tidak bisa. Karena ada Tuhan. Sebab itu saudara, begitu pentingnya kita ada bersama dengan Tuhan. Seperti Dia janjikan, aku ini Immanuel, aku Tuhan beserta dengan kamu. Itu bukan janji kosong. Dia sungguh-sungguh menyatakan, Immanuel, artinya aku beserta dengan engkau. Sampai kapan? Sampai akhir zaman, saudara. Sampai saudara selesai dan saya selesai. Itu janji Tuhan, dan Dia tidak main-main dengan janji itu. Dan sampai hari ini janji itu selalu ya dan amin, saudara. Maka Daud menulis itu, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jadi memandang kepada Tuhan, bukan memandang yang lain. Tuhan itu jauh lebih besar daripada virus COVID ini. Kecil virus COVID itu.
saudara. Tapi Tuhan lebih besar. Makanya kalau kita ingat akan nyanyian, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalammu. Artinya apa, saudara? Tidak ada yang jauh lebih besar yang bisa mengatasi Tuhan Yesus, mengatasi Tuhan yang kita sembah. Sebab itu, saudara, kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. Karena dialah yang punya langit dan bumi. Dia yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Betul? Ada amin, saudara? Sebab itu, saudara, jangan saudara keraskan hatimu. Hari-hari ini memang Tuhan lagi menguji kita, saudara. Dulu kita katakan enak ya kalau nggak ibadah di rumah, saudara. Sekarang kita sudah di rumah, kita bingung, saudara, kekasih dalam Tuhan. Malahan KDRT meningkat hari-hari ini. Kenapa? Karena ke sana lihat kamu, ke sini lihat kamu, saudara. Kemana-mana lihat kamu. Dulu kita katakan enak di rumah. Dulu kita katakan kalau libur panjang enak. Sekarang libur kepanjangan kita bingung. Nothing to do, saudara. Nggak ada yang bisa kita kerjakan. Tapi inilah realita yang harus kita hadapi dan kita berbalik kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, kita akan mempunyai nilai-nilai yang baru setelah ini. Yang kedua, apa yang dikatakan Daud? Bahagianya orang saleh. Ayat 9. Sebab itu dari hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Alkitab mengatakan, Daud mengatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kenapa? Kalau kita mencari Tuhan, saudara, ada Tuhan, pasti ada sukacita. Bahkan Alkitab mengatakan, Daud mengatakan, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Tubuh kita hari ini diam, gak kemana-mana, di rumah aja. Tapi kalau ada Tuhan, saudara, ada sukacita. Tapi kalau nggak ada Tuhan, itu yang membuat kita gelisah, ya, membuat kita kocar-kacir. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, sudah kekasih Tuhan, kemanapun kita berada, itu seperti di surga. Betul? Sebetulnya jangan lupa doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di dalam surga. Jadi kalau ada Tuhan, dimanapun saudara berada, itu seperti di surga. Dan di situ ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi kalau Tuhan tidak ada, dimanapun saudara berada, sukacita itu nggak ada. Sebab itu orang saleh itu dikategorikan bahagianya orang saleh. Kenapa? Karena ada sukacita. Karena dia tidak takut, saudara. Orang mau ngomong apa ke hari ini, dia bodoh amat. Karena dia tahu bahwa pertolongannya ada di dalam Tuhan. Ya, pertolongan orang-orang saleh itu ada di dalam Tuhan, bukan di yang lain-lain. Saudara berharap kepada dokter, dokter aja mati hari ini. Ya, dokter aja mati menghadapi si kutu kecil ini. Jangan saudara sok-sokan. Hanya dekat Tuhan aja, saudara bisa tenang. Dengan dekat Tuhan, saudara ada sukacita. Jangan lupa di rumah pun, saudara jangan asik main handphone. Di rumah pun saudara jangan asik main game. Tapi hari ini saya katakan di rumah, kesempatan bersaudara zikir, kesempatan bersaudara merenungkan diri, berdoa, bersyafaat. Amin. Dan yang ketiga, bahagianya orang saleh itu apa? Ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Orang yang saleh itu percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sanggup membangkitkan Yesus dari kematian, ya, Tuhan yang kita sembah itu pun sanggup menyelamatkan kita, sanggup melepaskan kita dari dunia kematian, saudara. Bukan membangkitkan kita dari kematian, tapi melepaskan kita dari bahaya maut, bahaya kematian yang hari ini sedang melanda dunia, saudara. Itulah kebahagiaan orang saleh. Maka dia nggak pernah takut, saudara. Apapun yang terjadi,
dia tidak pernah takut. Tapi dia bukan sok berani, bukan sok jago, sok hebat, bukan. Orang saleh itu tidak takut apapun, saudara. Orang saleh itu, karena dia paling takut hanya kepada Tuhan. Itu aja satu-satunya dia takut. Dia tidak takut apapun. Dia tidak takut kelaparan. Dia tidak takut nggak punya duit. Dia tidak takut nggak punya penghasilan. Karena dia tahu Tuhan itu siapa. Karena dia tahu Tuhan itu adalah penyedia. Sebab itu dia terus berseru kepada Tuhan. Tuhan, seperti yang dia katakan di sebelah, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Karena dia punya keyakinan. Orang saleh itu yakin dia tidak akan diserahkan kepada dunia orang mati. Hari ini banyak orang mati. Kalau saudara lihat televisi hari ini, sekian ribu orang PDP, sekian ribu orang yang meninggal, sekian ribu orang yang sembuh. Saudara menjadi ketakutan, saudara. Jangan baca itu, saudara. Jangan baca itu. Bacalah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Kalau saudara makin baca itu, saudara semakin takut. Bukan berarti saya melarang saudara seperti itu, tapi tidak ada gunanya menurut saya. Saya aja nggak pernah baca-baca itu. Televisi mau ngomong apa kek? Saya nggak pernah nonton televisi hari ini. Saya bukannya, karena semua berita itu tiap hari hanya berita tentang COVID, berita tentang virus, berita tentang kematian. Tidak ada berita tentang sukacita, tidak ada berita tentang kebangkitan. Tapi yang saya baca tiap hari adalah hari ini adalah firman Tuhan. Itulah yang menguatkan saya, meneguhkan saya, dan saya menemukan ini, saudara. Maka orang saleh itu percaya ada kebangkitan, maka dia nggak pernah takut, saudara. Seperti dia tulis oleh Daud di sini, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan Tuhan juga tidak biarkan kita ini melihat kebinasaan itu. Artinya apa? Kebinasaan keluarga kita, kebinasaan jemaat di mana kita bergabung bersama-sama. Tuhan tidak izinkan kita melihat kebinasaan itu. Sebab itu percayalah kepada Tuhan dan jadilah orang saleh. Tambahkanlah imanmu, saudara. Kalau saudara baca itu 2 Petrus 1. Tambahkan imanmu kepada ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Akhirnya saudara menjadi orang saleh. Saudara, terus tingkatkan itu. Jangan tingkatkan yang lain. Iman kita yang kita tingkatkan. Melalui apa? Melalui perbuatan. Yang keempat, apa kata Daud? Ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bahagianya orang saleh, kenapa? Karena dia tahu bahwa di dalam Tuhan ada kenikmatan. Ada kenikmatan, saudara. Sebulan saudara kita di rumah, ya kan? Tiap hari makan, kita makan jakpo, saudara. Akhirnya anak-anak pada bosan, saudara. Kenapa? Makan jakpo terus, saudara. Pada satu hari, istri saya hanya masak sayur kangkung dan tauge goreng, saudara. Anak saya bilang apa? Anak saya bilang, wah ini makanan paling lezat, saudara. Saya sama istri saya ketawa, saudara. Makanan sederhana itu lezat. Kenapa? Nikmat. Kenapa? Ada Tuhan. Ada Tuhan, makan apapun nikmat, saudara. Saudara jangan kelimpungan hari ini karena nggak bisa makanan ke sana dan ke sini. Justru saya katakan, saudara ngorder makanan-makanan di luar itu mengerikan bagi saya. Saya merarang anak-anak saya untuk mengorder makanan-makanan itu. Tetapi mereka tetap badung, nyolong-nyolong, tahu-tahu pesan barang, saudara. Karena sudah 1 bulan mereka nggak nikmati makanan di luar. Setiap hari makanan di dalam, itu membosankan. Tapi percayalah, kalau saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang saleh, makanan yang sederhana itu menjadi makanan yang nikmat. Dan orang saleh, Daud menulis itu. Dia katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Yang Tuhan beritahukan kepada kita adalah jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Sebab itu kalau pemerintah melarang kita untuk berkumpul, pergi ke pasar dan sebagainya, ya pakai masker dan sebagainya, mari kita ikutin.
Ya, bukan itu macam-macam, memang enggak rileks dipakai barang-barang seperti itu, saudara. Tetapi demi untuk kebaikan kita bersama, mari kita patuh kepada peraturan pemerintah. Kita patuh. Dia nggak suruh kita beribadah, ya udah kita nggak usah beribadah. Kita beribadah di rumah. Tapi bukan berarti di rumah kita tidak ngapa-ngapain. Justru di rumah semakin giat kita berdoa. Ada waktu berdoa, ada waktu berdoa, ada waktu berdoa, ada waktu baca Alkitab. Ini kesempatan buat saudara untuk belajar firman Tuhan, belajar Alkitab lebih dalam lagi, dan mengerti tentang Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Sebab itu Alkitab tidak pernah salah, karena dia terkatakan, aku memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita, di hadapan Tuhan itu ada sukacita. Berlimpah-limpah bukan hanya sekedar sukacita, tapi kesukaan yang berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu, kata Daud, ada nikmat senantiasa. Kenapa? Karena orang saleh tahu Tuhan ada di tangan kanan, sebelah kanannya, dan selalu ada kenikmatan, saudara. Amin. Satu kekasih Tuhan, mari belajar Alkitab dengan benar. Belajar Alkitab dengan benar, berdoa dengan benar hari ini. Ya, ini kesempatan buat kita mengajak anak-anak kita di rumah berdoa, mengajak anak-anak kita di rumah baca Alkitab, ya. Dan ajar anak-anak sekolah minggu di rumah kita menjadi guru sekolah minggu. Selama ini kan kita nggak pernah jadi guru sekolah minggu buat anak-anak kita. Kita jadi guru sekolah minggu buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita tahu bahwa papa mamanya adalah orang-orang yang hebat, yang mengerti tentang firman, yang melakukan firman itu. Dan bukan dari orang lain dia tahu bahwa papanya ini, mamanya begini, tapi mereka mengalami sendiri bahwa bapaknya dan mamanya bukan jargoni, bukan hanya bisa mengajari dan tidak bisa melakoni, saudara. Tapi hari ini anak-anak kita bisa tahu, oh ternyata papa saya hebat jadi guru sekolah minggu ya. Mama saya hebat ya jadi guru minggu. Papa mama saya hebat ya berdoa. Luar biasa doanya. Ya, dan mereka bangga, dan mereka bisa menjadi cerita nanti buat anak-anak mereka nanti. Ya, akong, ama kamu hebat dulu. Ya, mak, ama engkong hebat. Kungkung popo hebat, saudara. Oma opa hebat. Ini menjadi satu cerita nanti buat anak-anak mereka. Kalau saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang saleh. Dan inilah kesempatan buat kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana PSBB akan selesai sampai akhir Mei, saudara. Mari terus kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, tetap kuat dan teguh dan berdoa terus, minta kekuatan kepada Tuhan, minta kesehatan kepada Tuhan, minta Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan, saudara. Dan Tuhan pasti sediakan itu. Percayalah, saudara. Tuhan pasti sediakan. Kalau ada yang berutang hari ini, ada yang cicilan, ada yang kredit, minta pengampunan ya dari yang memberi kredit, saudara, kalau saudara nggak sanggup. Tapi kalau nggak sanggup juga, ya saudara tahu apa yang saudara lakukan. Lebih baik duduk diam di bawah kaki Tuhan, tapi tenang. Amin. Bersyukur saudara, hari ini saya katakan sekali lagi, saudara dan saya masih bisa bertemu, masih ada kesempatan ya untuk kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan orang lain tidak akan tahu, saudara. Hanya Tuhan yang tahu saudara dan saya, siapakah kita ini. Sebab itu Tuhan izinkan kita di rumah, duduk diam di rumah, belajar firman, berdoa, saudara, untuk rumah tangga kita, untuk tetangga kiri kanan kita, untuk bangsa dan negeri ini, untuk gereja. Dan percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara sungguh-sungguh belajar sambil meningkatkan iman saudara menjadi orang yang saleh, saudara nanti akan mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kita seiman, mengasihi orang-orang sebangsa dan senegeri ini. Maka kalau saudara punya itu berlimpah-limpah, kata Alkitab, saudara dan saya tidak mungkin akan tersandung. Saudara dan saya akan tersanjung. Kenapa? Karena kita bukan orang sembarangan. Karena kita betul-betul adalah orang yang memuliakan nama Tuhan.
Dan kalau kita memuliakan nama Tuhan, percayalah, saudara dan saya pasti dimuliakan oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah memuliakan nama Tuhan, boro-boro kita dimuliakan oleh Tuhan. Ada satu nyanyian yang saya ingat betul sampai hari ini. Saudara, kalau Yesus disanjung tinggi, aku ada di tempat yang paling belakang. Saudara, kalau Yesus kita sanjung tinggi, kita muliakan, kita memang ada di tempat yang paling belakang. Gak ada apa-apanya, saudara, gak kelihatan, saudara. Tapi percayalah, saudara, kekasih dalam Tuhan, pada waktunya kita akan disanjung tinggi, kita akan dimuliakan oleh Tuhan, kita akan diangkat harkat hidup kita. Saya perhatikan baik-baik sekali lagi, saya ulangi, saudara, bahagianya orang saleh. Satu, orang saleh itu yakin ada perlindungan dari Tuhan, maka dia mencari Tuhan. Yang kedua, orang saleh itu percaya, yakin ada sukacita di dalam Tuhan, bukan duka cita. Di dalam Tuhan ada kehidupan, bukan ada kematian. Yang ketiga, saudara, orang saleh itu percaya, saudara, bahwa mengikut Tuhan ada kebangkitan. Ada kebangkitan, saudara, kekasih dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita binasa. Yang keempat, saudara, orang saleh itu yakin dan percaya bahwa ada kenikmatan senantiasa di dalam hidup ini. Sekalipun saya katakan makanan sederhana, tapi kalau bersama dengan Tuhan, makanan itu terasa nikmat sekali. Air menjadi anggur, itu bukan cerita kosong, saudara. Kalau sungguh-sungguh saudara menjadi orang yang saleh, Tuhan akan mengubah segala sesuatu hari ini. Air menjadi anggur itu terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan saudara dan saya. Percayalah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Lakukan bagianmu, dan Tuhan akan lakukan bagiannya untuk kita semua. Amin. Amin. Inilah firman yang saya bisa bagikan pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Semoga berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau masih Engkau izinkan kami untuk kami beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami mampu Tuhan Yesus menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan hari-hari ini Bapa. Tapi kami tetap percaya Bapa akan janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan. Kami percaya kepadamu, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada kebangkitan, dan di dalam Tuhan ada kenikmatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebab itu Tuhan Yesus, tolong berkatilah sidang jemaat-Mu di dalam kondisi seperti ini. Di dalam mereka tidak bekerja, di dalam mereka mengalami kesulitan ya Tuhan, tapi hamba yakin dan percaya Engkau pasti akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kami menurut kasih karunia-Mu. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamat bagi kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, jauhkan Tuhan Yesus semua sidang jemaat-Mu, GBI Umutu Madon dari segala sakit penyakit. Jauhkan mereka dari segala kesulitan, jauhkan mereka dari kesusahan, tapi berikan roh damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran, menyertai mereka hari ini, kekal dan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, buka hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah, yang melampaui segala akal pikiran akan menyertai, menuntun dan membimbing saudara sampai Maranatha Yesus kembali untuk kali yang kedua, untuk menjemput kita sebagai kekasih-kekasihnya. Ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Dan sampai kita bertemu kembali tanggal 17 Mei. Ingat, tanggal 17 Mei ya. Kita terus berdoa kepada Tuhan, kita terus
menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita akan menunggu apa yang akan terjadi setelah itu. Amin.